Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril ashrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wafqahu qawli. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Habibi, mahasiswa kelas KPT Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Prodi Manajemen, sekarang di semester 2. Kali ini saya mencoba membuat video tugas tentang mata kuliah KNU-an, yang ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab mengenai wawasan tentang peran NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, amalia-amalia apa saja yang biasa dipakai di Indonesia, terus juga pandangan NU tentang dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, bagaimana cara menjaganya, dan lain-lain. Nah, pertanyaan ini akan coba saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya tentang NU ya. Untuk pertanyaan pertama adalah, berbicara tentang NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebenarnya asik ya, sangat panjang dan kompleks. Tapi baiklah, kalau kita lihat dari awal pendiriannya di 1926, NU ini sudah berkiprah di bidang pendidikan dan perekonomian. Nah, awal-awal itu NU sudah punya atau sudah mendirikan madrasah-madrasah dan pesantren. Nah, pada tahun 1929 NU membentuk koperasi, dan karena koperasi itu maju, selanjutnya dikukuhkan sebagai Syirkah Muawanah di tahun 1937. Nah, pada tahun 1938 NU membentuk lagi sebuah lembaga yang bernama Lembaga Ma'arif, di mana lembaga ini mengkoordinasi kerjasama di bidang pendidikan. Dan setelah itu, di zaman pemerintahan Jepang, banyak anggota NU yang menjadi anggota PETA atau anggota pembela tanah air. Dan selanjutnya banyak anggota NU yang menjadi anggota Badan Penyidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, selanjutnya juga menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, kalau dilihat dari sini saja sudah banyak peran-peran anggota NU atau NU secara organisasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kita kalau berbicara spesifik tentang tokoh NU yang terlibat dalam resolusi jihad, ya juga itu tidak jauh dari pendiri NU juga ya, termasuk diantaranya yang berjasa besar adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari bersama pendiri-pendiri NU lainnya seperti putra beliau juga Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Kiai Haji Idam Khalid, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Syam'un, dan Kiai Haji Maskur. Nah, beliau-beliau ini juga lah yang mempelopori rapat untuk mengeluarkan resolusi jihad. Dan pada tanggal 22 Oktober 1945
diadakanlah rapat tersebut dan menghasilkan resolusi jihad untuk perjuangan rakyat Indonesia. Nah, apa dampaknya resolusi jihad tersebut? Maka muncullah perlawanan yang menyatukan semua rakyat. Pada saat itu perlawanannya terjadi di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Dan sampai sekarang peristiwa itu diperingati sebagai Hari Pahlawan, dan itu tidak bisa dibantah oleh sejarah karena fakta sejarah membuktikan saksi-saksi pada saat itu bahwa hal itu adalah benar. Dan selanjutnya pandangan nasionalisme yang digagas oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kalau menurut saya adalah ungkapan beliau yang fenomenal sampai sekarang, yaitu hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman ini artinya cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Tidak ada ulama besar yang berani mengatakan ini selain Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, menurut saya sendiri, kalau melihat dari selama ini, rasa nasionalisme yang diungkapkan beliau dalam hubul waton minal iman ini, nah memang kenyataannya telah menjaga Indonesia sampai sekarang dengan damai, ya. Kenapa? Karena hubul waton minal iman ini memungkinkan untuk menyandingkan antara kearifan lokal dan agama itu bisa berjalan dengan berbarengan. Dan pada zaman sekarang hubul waton minal iman ini dikukuhkan dalam istilah Islam Nusantara. Dan mungkin Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian sudah tahu apa Islam Nusantara itu. Ada juga yang salah kaprah mengatakan bahwa itu agama baru. Sebenarnya bukan, bahwa itu adalah gerakan untuk mengejawantahkan atau mempraktekkan hubul waton minal iman itu supaya adat istiadat, kearifan lokal atau kebiasaan masyarakat yang ada pada tempat tersebut bisa berjalan beriringan dengan agama Islam, ya. Contoh yang kita praktekkan sekarang. Maka itulah jasa NU dalam menjaga, maksud saya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menjaganya sampai sekarang. Saya kira itu. Terima kasih. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja sejatinya adalah istilah yang disematkan kepada golongan mayoritas umat Islam yang menjalankan ajaran sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, dan para ulama. Nah, dalam NU sendiri, Aswaja ini menjadi manhaj. Manhaj itu adalah metode berpikir dan bertindak dalam beragama, yang ini menjadi dasar atau pijakan dalam berakidah, beribadah, dan bermuamalah. Prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam NU, kalau boleh dibilang juga ada standarnya. Yang pertama, dalam berakidah, orang NU mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kedua imam ini menekankan keseimbangan antara dalil nakli dan dalil akli, yaitu antara wahyu dan akal dalam memahami akidah Islam. Kedua, secara fikih, orang NU mengikuti 4 mazhab, yaitu Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Di antara 4 mazhab ini yang menjadi mayoritas sebenarnya adalah Imam Syafi'i. Nah, ini yang sering menjadi rujukan utama NU.
Terus juga NU mengakui tasawuf di dalam ajaran Islam. Nah, tasawuf ini pun NU memiliki standar juga, imam mana yang harus diikuti. Umumnya di NU atau orang NU mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi dalam bertasawuf. Nah, perbedaan NU dengan aliran-aliran lainnya, terutama dengan Salafi, Syiah, dan Khawarij. Di Salafi atau Wahabi cenderung menolak praktek-praktek seperti tahlil, ziarah kubur, maulid, yang mereka bilang ini tidak ada contohnya di zaman Rasulullah. Tapi NU punya dalil tentang ini dan justru dijaga dalam tradisi Aswaja NU. Wahabi juga sangat kaku pada dalil tekstual dan menghindari pendekatan takwil atau rasional dalam akidah. Sementara NU mengutamakan hal ini. Dengan Syiah juga NU berbeda. Sejatinya NU tidak pernah mencela para sahabat Nabi atau menolak kekhalifahan 3 sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan sementara Syiah mencela mereka dan menolak kekhalifahan sahabat yang 4 ini selain Ali, ya. Hanya Ali aja yang diakui. NU ini berbeda dengan Syiah dalam hal itu. Dan juga NU menekankan prinsip ittiba atau mengikuti, bukan taqiyah, menyembunyikan keyakinan seperti Syiah. NU juga berbeda pandangan dengan kaum Khawarij atau ekstremis, ya. Aswaja NU menolak pemikiran yang mudah mengkafirkan sesama muslim hanya karena perbedaan pendapat dalam masalah furu' atau cabang, ya, cabang keagamaan gitu, ya. Dan menolak kekerasan dan pemaksaan di dalam penyebaran agama. Nah, ini prinsip-prinsip dasar NU di dalam menjalankan agama dalam kehidupan sehari-hari. Amalia-amalia NU itu sebenarnya sangat banyak ya di Indonesia yang dipraktikkan oleh kaum Nahdiyin atau warga Indonesia pada umumnya. Kadang-kadang ya secara struktural, walaupun dia tidak masuk ke dalam organisasi NU, amalia-amalia ini juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tahlil itu mendoakan orang meninggal, baik yang baru meninggal ataupun yang sudah lama. Nah, biasanya tahlil itu dilakukan dari hari pertama orang itu meninggal sampai 3 hari, ada yang sampai 7 hari. Kalau yang agak jangka panjang lagi, ada yang bukan maksudnya berurutan dari hari pertama, ya. Nanti ada ke 40 hari, ada ke 100 hari, ada ke 1000 hari, bahkan ada khold di setiap tahun. Nah, tahlil ini biasanya yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran, zikir, ya, tahmid, tahlil, tasbih. Nah, itu yang dibaca. Nah, selanjutnya ada ziarah kubur. Ini juga sudah umum, sudah sering dilakukan oleh orang-orang Indonesia seperti yang saya bilang tadi. Walaupun secara struktural bukan orang NU, tapi yang lain juga mengamalkan ini. Nah, ziarah ini biasanya dilakukan atau orang sering sebut dengan nyekar, ya, kalau di Indonesia. Nah, itu biasanya menjelang Idul Fitri, menjelang Ramadan, ya, atau hari-hari besar. Ada yang berziarah ke makam orang tuanya atau ke makam leluhurnya. Itu sudah biasa. Dan juga ada kebiasaan untuk mengunjungi makam-makam para orang soleh atau para wali, aulia, dan sebagainya. Itu sudah menjadi kebiasaan orang NU, ya. Selanjutnya ada Maulid Nabi. Maulid Nabi ini memperingati hari kelahiran Nabi. Yang seperti kita tahu, Nabi itu lahir pada
hari Senin bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, itu diperingati oleh warga Nahdiyin di setiap hari kelahiran Nabi ya, atau bulan kelahirannya. Bisa saja di hari-hari yang lain tapi masih di bulan tersebut. Nah, itu sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya dibacakan kisah-kisah Rasulullah di dalam Maulid Al-Barzanji, Maulid Habsyi, dan Maulid Diba. Selanjutnya ada istighosah. Istighosah ini adalah doa bersama yang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada setiap kejadian tertentu ya. Oleh warga NU ini biasa dilaksanakan secara berjamaah dalam skala besar, bahkan bisa dalam skala daerah ya, istighosah kubro namanya, bisa di satu daerah bahkan di tingkat nasional gitu. Nah, selanjutnya ada kunut subuh. Kunut subuh ini adalah amaliyah NU ya, yang memang NU punya dalil akan hal itu, bahwa sholat subuh itu berkunut. Itu sesuai juga mengikuti mazhab ya, mazhabnya Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat lain bahwa sholat subuh itu tidak ada kunut. Nah, tapi orang NU punya dalil tentang itu dan sampai sekarang tetap dilakukan. Selanjutnya ada talqin mayit, dilakukan saat mayat sudah dikuburkan. Nah, yang membaca talqin ini mengingatkan akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dalam kubur dan mengingatkan apa yang harus dilakukan. Biasanya dibacakan dalam bahasa Arab, yang membaca di sisi atas kepala si mayit, dan yang lain boleh mengikuti dari arah yang lain ya, dipimpin oleh satu orang. Biasanya dibacakan juga dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa. Nah, itu talqin mayit. Selanjutnya ada azan 2 kali dalam sholat Jumat. Ya, ini memang umum dilakukan di Indonesia. Jadi azan di sholat Jumat di Indonesia itu umumnya 2 kali. Itu juga amaliyah dari NU ya, yang azan pertama adalah memanggil jemaah. Azan kedua itu di saat sesudah khatib naik ke mimbar, dan biasanya khatib juga memegang tongkat saat berkhutbah. Nah, juga sebelum khatib naik ke mimbar itu ada namanya pengantar khutbah atau pembacaan maksiral, kalau dikenal di sini ya. Nah, itu juga amaliyah NU. Jadi pembacaan maksiral ini mengingatkan tata tertib hari Jumat, dan sewaktu khutbah itu jemaahnya harus tertib. Itu yang salah satu amalan NU yang juga dipraktekkan di masjid-masjid yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada acara 7 bulanan ya. 7 bulanan biasanya, kalau 7 bulanan itu kalau Jawa dikenal dengan mitoni, tapi untuk di kalangan Nahdiyin sendiri itu sudah dirubah, dan pembacaannya juga dibacakan surat-surat seperti surat Yusuf dan surat Maryam ya. Hakikatnya itu kalau anaknya lahir laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf, kalau lahirnya perempuan cantik seperti Siti Maryam. Nah, di dalam keilmuan amaliyah NU adalah mengkaji kitab kuning ya, kalau dalam segi ilmu keagamaan. Jadi kitab kuning itu tulisannya Arab gundul. Nah, itu biasanya menjadi standar keilmuan di NU ya. Nah, itu yang amaliyah NU yang biasa dilakukan di Indonesia.
Pandangan NU tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, ini saya ingin mengutip hasil dari deklarasi hubungan Pancasila dan Islam. Ini salah satu keputusan Alim Ulama NU ya pada tahun 1983 di Situbondo, bahwa menurut deklarasi tersebut Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama. Itu prinsip fundamentalnya dalam bernegara. Pancasila tidak dapat menggantikan agama dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Nah, jadi itu berbeda. Dan penerimaan serta pengamalan Pancasila menurut deklarasi tersebut merupakan perwujudan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya. Dari kembali lagi sebenarnya ungkapan yang dititipkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu hubul watan minal iman, ini tetap dipraktekkan sampai kini. Mengenai NU memposisikan diri dalam menjaga keutuhan NKRI dan hubungan antar agama dan negara, ini terlihat dari sikap NU yang selalu memposisikan diri sebagai penjaga keutuhan NKRI dengan cara menjaga kerukunan antar umat beragama lewat fatwa-fatwanya, memperkuat persatuan lewat pendapat-pendapat dari ulamanya ya, terus juga mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dalam hubungan agama dan negara. Kita bisa lihat program-program NU selama ini ya, baik itu di organisasi atau yang berkaitan dengan pemerintahan. NU melihat negara sebagai wadah untuk mencapai kemaslahatan bersama dan tidak mewajibkan bentuk negara Islam. Nah, saya kira itu sudah sumbangsih yang terbesar sekali dari NU punya sikap seperti itu. Demikianlah video ini dalam rangka mengerjakan tugas yang saya maksudkan di pembukaan sebelumnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kalau ada kurang ataupun pembahasannya kurang memuaskan, mohon maaf. Mungkin nanti teman-teman bisa kasih masukan lagi apa yang harus ditambahkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.